mantap semangatnya. Sudah pada sarapan semuanya nih? Sudah pada sarapan? Baru sarapan, Pak. Belum, Pak. Belum Pak, tapi semangat. Mantap. Agustinus masak apa? Kamu masak apa makan apa masak sendiri atau beli makanan? Udah sarapan belum? Agustinus Randi Lanjar. Halo Agustinus, kok hilang? Bagaimana Pak? Sudah sarapan belum Agustinus? Suara saya terdengar ya udah ya? Belum Pak, belum. Oh belum sarapan. Waduh, tapi sudah semangat nih, mantap sekali. Tapi Oke. masih tetap semangat. Mantap. Ntar ya saya siapkan dulu ininya, apa namanya? Siapkan. Oke. Oke, baik, saya record ya. Sudah saya record ini. Baik. Terima kasih atas waktunya yang sudah rekan-rekan mahasiswa luangkan untuk online session pada pagi hari ini. Baik, jadi saya langsung ke slide ya. Ke slide, saya share screen saya. Oke. Oke, baik. Jadi untuk online session pada hari ini temanya itu adalah sebenarnya karakter desain aset. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan materi mengenai ada shape motifs gitu ya. Baik, jadi shape motif apa sih shape motif ini? Motif bentuk kan itu. Ada motif bentuk. Jadi ada segi 4, ada baik, taruh. Oke. Oke, sudah terlihat di layar rekan-rekan ya, shape motif ya? Sudah terlihat? Mohon direspon. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Baik, oke. Sudah, Pak. Tapi suara Bapak kurang jelas. Halo, cek, sudah terdengar? Sudah ya? Halo? Halo, Pak. Suara sudah terdengar jelas? Sudah ya? Sudah. Baik. Kurang besar gitu, Pak. Kayak kerendam. Oh ya, terendam. Jelas Pak. Oh, udah jelas ya. Oke, nanti saya gini ya. Ini kan saya rekam. Mudah-mudahan nanti hasil rekamannya itu bisa lebih jelas ya. Karena kan ini udah jelas. Sudah lebih jelas. Oke. Baik, oke, jadi kalau kita lihat shape motif itu adalah sebenarnya bagaimana sih bentuk-bentuk geometris dasar itu dia membentuk satu wujud karakter, satu wujud figur gitu ya. Nah, di sini saya memilih satu contoh gitu ya yang akan kita bahas bersama. Jadi contoh ini karakter yang ya random karakter saya cari di internet. Nah, kita lihat di sini ternyata dia belum fokus. Jadi ada dua. Jadi mungkin ada sekitar 3 ya. Jadi karakter ini dia punya banyak ide yang sebenarnya istilahnya conflicting. Itu conflicting itu menyebabkan ada hal yang berbenturan. Misalnya ada yang segitiga, lalu ada segi 4, ada lingkaran gitu. Jadi sebenarnya masih belum fokus dia. Nah, ada baiknya sebenarnya sih, idealnya satu figur desain karakter itu diwujudkan dari bentuk yang homogen saja,
Yang homogen itu dalam artian hanya satu bentuk. Ya, misalnya bisa dimodifikasi dengan memilih salah satu bentuk utama, misal segitiga sebagai shape. Saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana sih kita mengidentifikasi suatu karakter. Kita lihat dari aspek shape motif gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk merevisi gitu. Oke, jadi shape motif yang akan kita bahas di sini, akan kita diskusikan di sini adalah wujud-wujud geometris yang membentuk wujud satu entitas karakter. Nah, misalnya seperti ini. Jadi sebelumnya dia misalnya dari sangat beragam gitu ya. Jadi kita coba untuk buat dia menjadi ideal gitu. Kita buat seirama aja, homogen tuh. Misalnya satu wujud tuh kotak-kotak aja, segitiga aja, lingkaran aja. Nah, oke, jadi karakter yang ini kita coba untuk pecah breakdown. Kita coba breakdown. Nah, kalau kita breakdown karakter itu, ada teori manga matrix system dari Tsukamoto, yang orang Jepang. Dia mencoba untuk membelah gitu ya, jadi membagi hierarki atau bagian-bagian dari tubuh karakter itu menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Nah, kita langkah untuk memodifikasi atau kita merevisi karakter ini, kita mulai dari memecah bagian-bagian dari karakter itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lepas lagi dia, kita buat proporsinya itu menjadi lebih bentuk mendekati bentuk segitiga. Jadi kita coba untuk membuat lebih segitiga gitu ya, dominan segitiga. Nah, di sini kita coba tambahkan. Jadi saya coba tambahkan extension atau perpanjangan itu, agar sebenarnya nanti tujuannya nanti kita membuat posenya itu lebih mudah dikenali. Nanti kita bisa lihat di siluetnya. Oke. Jadi pertama, saya ulangi lagi. Jadi kita lihat karakter ini, kita coba bedah, kita breakdown, kita blow up, kita pecah-pecah bagiannya menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan kaki. Itu aja, yang simple saja. Itu sesuai dengan manga matrix sistemnya Tsukamoto namanya. Oke. Nah, ini pertama kita pisahkan kepalanya, karena di sini dia masih terlalu mepet dia dengan badannya gitu. Jadi kita buat kepalanya itu lebih show up gitu ya, lebih terlihat gitu. Jadi caranya kita coba kita lepas gitu. Nah, kemudian kita coba berikan lagi ruang space bagi tangannya. Jadi kita coba seperti ini. Nah, kemudian kita isi dengan bagian dari desain karakternya. Nah, di sini kita sudah mulai mengadaptasi bentuk-bentuk segitiga. Apa sih karakteristik dari bentuk-bentuk segitiga itu? Itu dari garis-garisnya yang tajam. Nah, kalau dilihat di sini, kita coba jadikan si karakter itu lebih segitiga ya. Segitiga dalam aspek karakteristiknya. Nah, segitiga itu kayak gimana sih? Kan tajam-tajam itu. Nah, dia lebih sharp, lebih galak gitu ya. Nah, ini bisa menjadi alternatif modifikasi dari karakter yang sebelumnya belum terlalu jelas dia shape motifnya. Kita akan coba membuat menjadi lebih segitiga. Jadi seperti ini dia. Nah, kalau kita bisa lihat perbandingannya, jadi karakter itu sebenarnya jadi lebih merepresentasikan bentuk segitiga yang tajam, galak gitu ya, sharp, strong ya, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin mengomentari? Coba Gifrona udah online ya? Gifrona. Oh iya, Pak. Oh iya, gimana? Ya, Pak. Ini kan yang kemarin kan yang waktu Gifrona buat yang ada yang lingkaran sama yang segitiga tuh loh, yang lalu kemudian saya komentari yang roda segitiganya itu biar jadi bola saja. Itu sebenarnya dia
uh, terrepresentasikan di sini juga. Jadi bahasannya serupa sebenarnya. Ini jadi lebih segitiga dia. Gimana kira-kira? Ya, Oh iya gitu aja. ini untuk dari saya komentarnya karakternya cukup menarik dari segi sangat menarik, sangat menarik sih, karena lebih solid aja dan penggambarannya lebih 3D. Itu kan mainnya di penggabungan terus main di shadingnya apa ya, jadi kelihatan lebih 3D. Betul kata Bapak, masih sama punya saya kemarin gitu. Nah, shape-nya dia bulat, seharusnya terlihat lebih 3D, tapi sayangnya karena pewarnaannya yang tidak cukup mendukung, lihatnya jadi 2D gitu. Padahal shape-nya ini kan 3D kan harusnya lebih menunjukkan esensialnya itu harus ada gitu, seakan-akan 3D. Saya enggak. Itu kalau dari penjelasannya Bapak sangat masuk, saya suka. Saya balik lagi ya ke materi ya. Oke, terima kasih Gifrona atas masukannya, atas koreksinya juga. Oke, jadi sekarang sekarang kalau kita jadikan dia siluet, nah kalau kita jadikan dia siluet, jadi sebenarnya lebih kelihatan dia, lebih mudah dikenali kalau setelah kita perbaiki tadi, setelah kita sedikit berikan ruang bagi kepalanya itu untuk muncul, show up gitu, lalu tangannya juga kita berikan space, jadi kita bisa melihat pose yang versi yang sebelumnya, yang sesudahnya ini sebenarnya dia lebih memiliki clarity dalam aspek kejelasan dibandingkan sebelumnya di sebelah kiri ini gitu. Nah, sebenarnya penting sekali sih kalau kita menggunakan siluetnya sebagai parameter gitu ya dalam mengukur seberapa jelas karakter kita. Nah, sebenarnya shape motif itu tidak hanya bisa kita gunakan, manfaatkan untuk karakter yang genre-nya atau tipenya itu kartun gitu ya. Jadi bisa juga yang realistik gitu. Bisa juga yang realistik seperti ini si Cloud Strife nya. Jadi kita pakai misalnya tambahkan dia shape motif yang segitiga gitu ya. Nah, itu juga bisa kita pakai di karakter yang dia lebih realistik. Dan demikian juga kalau kita step by step kita coba pilah langkahnya dari bagaimana dia karakter itu dari anggap aja dia tanpa busana gitu ya, kemudian kita berikan dia busana. Oke, nah kita berikan dia busana. Nah, kemudian kita tweak, kita modifikasi di bagian kepalanya. Misalnya kita berikan rambut yang khas, kita berikan aksesoris yang khas. Nah, kita punya satu karakter yang sudah unik ya. Maksudnya kita bisa ngelihat lah di siluetnya gitu ya. Karakter ini bisa kita kenali, oh dia mungkin pakai sarung tangan, dia pakai sepatu yang besar, dan rambutnya tajam nih gitu, dan dia bawa kunci. Jadi siluet itu memberikan kita informasi visual yang dasar gitu. Dari situ kalau kita sudah bisa mengenali karakter itu, berarti yang itu artinya adalah pertama posenya udah bagus, yang kedua dia jelas. Nah, kalau kita tampilkan visualisasinya, dia lebih detail lagi sekarang. Jadi full color dan dia full detail. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang karakter. Oke, jadi selanjutnya yang ini ada yang tahu nggak karakter apa ini? Namanya siapa ini karakter ini? Ada yang tahu? Incredible. Incredible. Ya itu dah. Jadi kalau karakter-karakter seperti itu dia punya plastis gitu ya. Dia punya kesan yang plastis gitu ya.
plastis dalam hal dynamic gitu. Nah, model karakter seperti ini kartunnya sebenarnya dia bagus dalam aspek clarity dalam artian clear, dia lebih clear itu dalam arti mudah kita kenali. Nah, kalau kita isikan seperti ini jadinya Batman ya, pasti ya. Batman dia sudah punya karakteristik khas itu yang tajam-tajam itu di aksesorisnya. Jadi ketika dia muncul wajahnya kita lebih mengenalinya sebagai Batman. Tapi dari bayangannya saja sebenarnya kita bisa menduga ini Batman. Atau mungkin ada superhero yang terkait sama serangga, bugs gitu ya, seperti cockroach gitu. Tapi ketika dia muncul dia jadi Batman. Tapi sebenarnya dari siluet saja kita sudah melihat bahwa itu bayangan. Oke, nah kemudian dari karakter ini kalau step by step kita mencoba membuat pose, kita buat saja dulu karakternya, misalnya dia dengan busana yang basic, kemudian kita tambahkan aksesoris seperti misalnya di rambutnya, di bagian kepalanya, atau misalnya di aksesoris di senjatanya, weaponnya, dan kemudian kita buatkan detailnya. Jadi sebenarnya dengan mempelajari siluet kita juga bisa belajar step by step dalam mendevelop visualisasi karakter. Jadi developing visual character start from basic. Jadi diberikan dia busana paling basic, kemudian diberikan aksesoris, nah, seperti itu. Intinya ada layersnya gitu. Jadi basic custom busana yang dasar, kemudian kita berikan aksesoris, nah, kemudian baru kita tampilkan details gitu ya. Seperti misalnya dia ada tatonya, dia ada luka, bekas luka yang khas, gitu. Apakah dia mata satu. Nah, sebenarnya aspek lain yang penting yang kita bisa pelajari dari bagaimana kita mewujudkan suatu karakter yang khas dari siluetnya, kita bisa tambahkan satu hal yang unik, walaupun dia kecil tapi dia tuh sangat khas gitu ya. Aspek yang kecil tapi dia sebenarnya dominan. Misalnya di sini di Odd Parents itu apa? Odd Parents ya, Fairly Odd Parents itu di sini ada satu bagian mahkota gitu ya. Lalu di Popeye the Sailor Man, dia pakai cerutu yang khas, apa namanya, pipe ya, pipa untuk menghisap cerutu. Lalu di sini ada di Adventures Times itu ada satu aksen aja, dan itu sebenarnya walaupun dia kecil tapi ternyata itu jadi ciri khasnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang color hierarchy. Jadi color hierarchy ini itu terkait dengan bagaimana kita memilih warna untuk kita gunakan sebagai warna utama dari karakter kita. Nah, color hierarchy ini juga terkait dengan warna mana yang dominan atau warna mana yang mendukung dari warna tersebut. Nah, seperti di sini misalnya di SpongeBob ini kan kita bisa melihat warna dominannya kuning. Nah, tapi ada warna-warna lain tentu saja yang kita bisa lihat di karakter SpongeBob. Itu ada warna biru, ada warna merah, ada warna coklat, ada warna hitam kan. Nah, kemudian setelah kita breakdown, nah ternyata warna kuning itu yang mendominasi hampir 80% atau mungkin sekitar 70% dari warna yang kita lihat itu adalah warna kuning. Lalu mungkin sekitar ada 10% atau 15% yang coklat, dan ada 15% lagi yang putih, dan sisanya adalah supporting colors lah, warna-warna yang mendukung gitu. Tapi memang perlu kita buatkan konsep warna seperti ini, color hierarchy, karena warna yang dominan itu adalah warna yang merupakan ciri khas dari karakter kita. Cara ini sebenarnya cara yang baik ya. Kita tentukan saja satu warna utama. Nah, warna-warna yang lainnya itu jangan sampai dia mengkonfrontasi gitu. Jadi jangan sampai bersaing, dia memperebutkan perhatian. Nah, di sini ada satu contoh kasus karakter ini. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya dominannya warnanya biru. Cuman birunya itu dia punya
vibrasi yang berbeda gitu ya. Ada biru yang biru langit, misalnya di sini di rambutnya ada biru muda, ada biru toskanya gitu ya, ada biru toskanya, lalu juga ada biru langit gitu ya, ada biru laut. Nah sebenarnya di lehernya juga ada biru tua. Nah sebenarnya satu warna biru, dan juga di sini ada pink gitu ya. Tapi ketika kita lihat ternyata itu sebenarnya dia kurang ada empasisnya. Empasis dalam artian tidak ada yang benar-benar ditonjolkan. Nah di sini ada blue, warna biru, ada warna turquoise, itu sebenarnya dia mirip gitu. Kalau misalnya kita lihat dari vibrasinya, itu misalnya dia satu vibrasi warna. Nah kalau kita hilangkan outline-nya, kita tidak bisa kita melihat batas antara telinga dengan wajahnya atau kepalanya. Nah bahkan juga di badannya kita tidak bisa melihat. Nah di sini sebenarnya permasalahannya terjadi di sini kalau kita gunakan warna yang vibrasi warnanya hampir senada gitu ya. Nah kita bisa saja kita coba buatkan misalnya gaunnya itu dia total dia pink gitu. Jadi nanti akan stand out, dia jelas terlihat perbedaan antara bagian dari badannya dengan bagian kepalanya. Maksudnya outfit dengan badannya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah value. Nah value itu seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan empasis. Jadi memilih bagian mana yang akan ditonjolkan gitu ya. Karena kalau ketika cara paling mudah untuk melihat value pada wadah warna adalah dengan mengubahnya menjadi grayscale, jadi keabu-abuan. Nah, apa sih value itu? Value adalah sebenarnya seberapa kontras warna satu dengan yang lainnya pada bidang yang berbeda gitu. Jadi misalnya di sini ada bidang yang berbeda, di sini ada bidang telinganya, ada bidang wajahnya. Nah, kalau value-nya dia kuat, jadi kita bisa melihat adanya bidang-bidang yang berbeda itu dibatasi dia dengan warna atau value yang kontras gitu. Nah kita lihat di sini. Jadi sebenarnya cara paling mudah untuk mencoba memodifikasi value-nya, misalnya kita atur kalau di Photoshop itu kita pakai hue atau saturation. Jadi di dialog box-nya di bagian lightness-nya itu slidernya kita coba atur gitu ya. Misalnya kalau kita bawa ke kiri dia semakin gelap, ke kanan dia semakin terang. Oke, nah kemudian di color balance juga kita bisa coba. Jadi kita pilih misalnya satu warna yang dominan, lalu kita atur warnanya. Oke, nah ketika kita berurusan dengan presentasi desain karakter, nah kalau kita mau presentasikan desain karakter, biasanya kan kita perlu untuk menampilkan background seperti yang kemarin Rati ya. Rati ada nggak? Rati Yunira, Rati ada nggak? Halo Rati, apakah ada? Rati hadir? Rati Yunira, Rati ada nggak ya? Nggak ada ya. Rati mana dia? Rati nggak ada ya. Jadi kemarin Rati itu dia punya problem ingin menampilkan background gitu ya. Nah sebenarnya itu udah one step ahead ya, jadi satu langkah di depan. Sebenarnya rekan-rekan mahasiswa juga akan membutuhkan itu. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya di project untuk final dari mata kuliah desain karakter ini, rekan-rekan juga perlu menampilkan karakter dengan background. Jadi background yang benar-benar mendukung citra dari karakter yang rekan-rekan buat ya, desain. Jadi nanti ada step di mana rekan-rekan mahasiswa membuat itu gitu, membuat karakter dan dengan backgroundnya. Jadi misalnya karakter yang Anda buat, misalnya dia di mana di hutan gitu ya, dia tempatnya di hutan, banyak aktivitas dilakukan di sana, disitulah semuanya berawal dan berakhir, misalnya ceritanya itu ada di sana ya, ditentukan. Nah tapi kita juga harus memperhatikan apakah karakter itu dia stand out ketika dia ditampilkan di background yang berbeda. Stand out itu dalam artian apakah
desain karakter itu masih bisa terlihat atau tidak ketika dia berada di lingkungan yang berbeda. Jadi perihal background ini sebenarnya penting juga kalau terkait dengan karakter kita. Nah, apalagi misalnya kalau dia plain gitu, kosong, jadi seperti hampa gitu ya, ruang hampa, jadi kayak seperti di space gitu ya, seperti di ruang angkasa yang zero gravity, jadinya kalau dia putih jadi sangat hampa. Jadi bagus sekali kalau kan buat mulai mencoba merancang ya background seperti apa sih yang appropriate, yang sesuai untuk ditampilkan bersama dengan desain karakter yang rekan-rekan buat. Nah, misalnya dalam hal ini kembali ke contoh dari karakternya. Nah, di sini sudah didapatkan satu karakter yang didesain kembali dasar atas value tadi. Jadi di sini dibuat ada dua warna yang dominan, yaitu warna yang keungu-unguan dan warna yang kebiru atau kehijauan. Jadi kehijauan dan keunguan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di bagian value-nya, nah sudah lebih jelas value yang bagian kanan dibandingkan yang kiri. Nah, itu kalau kita sudah berhasil di bagian karakternya. Jadi kita sudah berhasil sebenarnya menyelesaikan permasalahan terkait dengan value di tampilan desain karakter. Nah, kalau dia ditampilkan, dipresentasikan si karakter itu dia misalnya dalam satu scene di mana ditampilkan background gitu ya, yang memberikan penjelasan mengenai karakter ini sebenarnya di dunianya di mana sih. Jadi kita perlu lagi kita memperhatikan value-nya. Nah, kalau kita jadikan dia grayscale, sebenarnya di sini masih ada yang berlomba gitu untuk mencari perhatian antara karakternya atau background-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan saya buka diskusi dulu mengenai value. Oke, silakan rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan mengenai desain karakter? Tias, gimana Tias? Halo Tias. Ya, halo Pak. Oke. Gimana kalau mengenai shape motif itu sudah kebayang? Mengenai backgroundnya sudah kebayang nggak? Jadi nanti gini ya, nanti kita jadi rekan mahasiswa pada mulai setelah UTS ini Anda coba pilih satu desain karakter yang menurut Anda paling bagus, yang terbaik. Itu nanti akan di-develop, nanti akan dibuatkan karakter library asetnya, ada facial expression, ada gesture library-nya. Nanti kita buatkan dia karakter yang turn around. Nah, kalau dia sudah ketemu nggak satu karakter yang akan di-develop dengan penuh gitu, dengan dalam. Kemarin itu coba yang dari line up trio itu bisa dipilih salah satu atau bisa dikembangkan yang baru gitu. Halo Tias, masih stay tune? Ya, halo Pak. Aduh, lagi pada ngapa? Ya, semua lagi pada gini ya, lagi sibuk ya. Jadi gini ya nanti ya. Kok Tias sudah kebayang nggak mau? Jadi gini nanti kan rekan-rekan semua akan mengembangkan satu karakter yang dibuat banyak library asetnya, misalnya seperti ada facial expression, jadi ada gesture library-nya. Jadi benar-benar kita hidupkan satu karakter itu. Jadi nanti ada turn around-nya dan ada walk cycle cara dia berjalan. Kalau bisa sampai sana bagus, tapi minimal dia turn around karakter. Jadi mulai dari sekarang rekan-rekan coba tentukanlah satu karakter, tidak harus dia karakter yang manusia atau humanoid ya. Intinya karakter itu dia bisa kita buat jadi turn around. Oke, saya lanjut aja sih kalau gitu. Oke. Oh iya. Oke, saya lanjutkan ya.
bisa lanjutkan sharing materinya. Oke, nah tadi permasalahan value yang terkait dengan karakter dalam scene gitu ya, dalam satu scene. Jadi kalau di sini kalau kita buat dia grayscale, jadi sebenarnya value-nya ini masih belum memihak ke karakter ya. Jadi masih berlomba mencari perhatian sebenarnya antara background dengan karakternya. Nah, ada bagusnya kita buat karakternya itu lebih stand out, dalam artian misalnya outline-nya tetap kita biarkan, tapi kita berikan pencahayaan yang berbeda antara background dengan karakternya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat karakternya itu dia masih ada outline-nya. Di background itu sudah tidak ada beberapa yang tidak terlihat background-nya. Oh, di sini ada apa di chat? Maaf, tadi sinyal saya kurang bagus. Kalau untuk karakter yang saya pilih bingung juga, soalnya ketiganya bagus. Oh ya bisa, nanti bisa dikembangkan salah satu. Waduh nih, network connection saya kurang bagus nih, network connection saya. Bentar, network saya kurang bagus. Oke, gimana? Oke. Oke, nah misalnya di sini kita lihat, nah setelah jadi warna, sebenarnya di sini lebih stand out ya karakternya. Jadi dalam satu scene, ketika kita mempresentasikan desain karakter kita dalam satu scene, kita harus tahu yang mana sih yang menjadi prioritas untuk ditampilkan. Nah, dalam hal ini pasti kita maksudnya sebenarnya kan kita mau menampilkan karakter kita. Nah, background itu sebenarnya pendukung yang menceritakan mengenai karakter yang kita desain kan gitu. Nah, itu semua sebenarnya terkait dengan color language. Jadi ada namanya color language. Color language itu dalam bahasa Indonesia dapat kita pahami sebagai bahasa dari warna kan gitu ya. Nah, sebenarnya warna itu dia punya karakteristik khas. Misalnya kuning itu artinya mungkin lebih ke joy gitu ya, joy atau fun atau ya keceriaan gitu, terkait keceriaan. Kalau hijau itu misalnya kok kita lihat lampu hijau itu kita langsung bergegas. Jadi ada semacam lampu hijau itu artinya kan kiasan lampu hijau itu artinya ada izin, jadi ada kelegaan, ada prudence gitu ya, ada apa namanya, ada jaminan gitu. Jadi hijau itu juga semacam ada perlindungan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita coba dalami makna-makna warna, itu kita bisa secara langsung kita bisa mendalami juga karakter kita. Nah, misalnya kok warna merah juga nih, warna merah, misalnya ada Daredevil gitu ya. Ada juga di sini yang mungkin dia ikonik gitu ya, ikonik dari karakter seperti biduan atau entertainer gitu. Dan ada juga di sini karakter yang antagonis. Jadi merah itu dia representasi sebenarnya dari kesan karakter yang panas gitu ya, panas, lalu bergairah, terus energik dan juga panas. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memahami konsep-konsep warna itu, kita bisa masuk ke dalam, kita bisa memberikan pengalaman visual yang baru bagi pengamat gitu. Nah, walaupun sebenarnya tidak selalu satu makna warna itu absolut gitu ya. Maksudnya dalam artian warna kuning yang ceria itu ternyata bisa berbeda kalau dia kesannya itu sakit gitu. Karena ada kalau orang sakit itu dia biasa terlihat berwarna kuning gitu. Jadi tidak, sebenarnya warna itu
dalam satu sudut pandang tertentu dia memiliki arti yang bisa jadi berbeda dengan sudut pandang yang lain. Nah, namun sebenarnya ada persamaan dalam suatu geografis gitu ya, suatu dimensi geografis kalau kita coba lihat aspek geografis. Misalnya di negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, itu kecenderungannya dia sangat colorful, warna itu banyak. Misalnya seperti bahkan di Afrika, yang misalnya negara Kenya, Gabon gitu ya, yang dilalui oleh garis khatulistiwa, mereka kecenderungannya punya budaya, culture yang penuh dengan warna. Misalnya kalau di benua Amerika gitu ya, misalnya di Ekuador, di Meksiko, dekat Meksiko itu dia agak di atasnya, dia agak Amerika Selatan yang bagian utaranya, di Peru gitu, misalnya di Brazil itu dia sangat colorful sebenarnya. Nah, kalau kita mulai ke atas ke wilayah yang dekat dengan kutub utara, itu dia mulai lebih pilihan warnanya lebih terbatas. Seperti di Rusia, misalnya di Eropa, di Skandinavia, di Swedia, atau di Finlandia, itu dia punya culture, punya budaya yang tidak terlalu colorful gitu, tidak terlalu meriah seperti negara-negara di khatulistiwa. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih sebarannya seperti itu ya. Oke. Pada prinsipnya warna itu bisa menyampaikan cerita. Color sama dengan story, seperti itu. Oke. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan suatu diskusi misalnya? Silakan. Oke, ada yang ingin komentari, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Oke, baik. Jika tidak ada, jadi untuk next step dalam project desain karakter adalah nanti Anda pertama coba cari satu desain karakter yang menurut rekan-rekan semua pantas untuk jadi benar-benar mewakili diri Anda yang bisa untuk dipromot gitu ya, untuk dipromot, dikembangkan, karena nanti akan kita buatkan dia asetnya, library digital library aset dari satu karakter yang Anda pilih. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri live session pada pagi hari ini. Jadi nanti rekaman dari live sessionnya akan saya share di Google Classroom. Jadi nanti silakanlah rekan-rekan menyimak lagi gitu ya, kalau ada yang terlewat seperti itu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, jadi saya akhiri ya live session pada pagi ini ya. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di live session selanjutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Selamat pagi. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi juga, Pak.